Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi HiBoss. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk penggunaan aplikasi hibah dan bansos online pada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, bidang anggaran BPKK Aceh Singkil. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk manajemen pengelolaan hibah dan bansos pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Pada halaman depan website, di sini masyarakat maupun stakeholder dapat memperoleh informasi terkait hibah dan bansos pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Ini adalah websitenya. Di sini masyarakat dapat melihat mekanisme pengajuan hibah, pengajuan bansos, statistik realisasi anggaran, lembaga penerima hibah. Masyarakat juga dapat memantau proposalnya, progres proposalnya, ditolak, diterima, udah sampai ke tahap mana. Di sini juga masyarakat bisa mengakses seluruh pengumuman terkait hibah dan bansos serta dasar hukum yang diterapkan pada hibah dan bansos. Baik, sebelum kita masuk ke dalam login aplikasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alur proses bisnis hibah dan bansos aplikasi HiBoss. Berikut merupakan alur proses hibah dan bansos. Yang pertama, pembuatan usulan. Di sini masyarakat menyampaikan usulan kepada Bupati. Kemudian oleh Bupati, seluruh proposal ini didisposisikan kepada SKPK terkait. Selanjutnya, SKPK akan melakukan penginputan proposal pengajuan permohonan hibah atau bansos ke dalam aplikasi. Selanjutnya yang keempat, SKPK akan melakukan evaluasi usulan. Di sini dilakukan penelitian administrasi, peninjauan lapangan, penolakan dan persetujuan usulan. Selanjutnya, untuk proposal yang disetujui, maka SKPK membuat rekomendasi proposal yang akan diajukan kepada Bupati melalui tim TAPK. Jadi semua proposal ini sudah melalui pembahasan oleh TAPK sebelumnya, ya, sehingga dibuatlah rekomendasi. Selanjutnya, penganggaranan. Untuk proposal yang sudah disetujui akan disusun ke dalam rencana kegiatan anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan penatausahaan. Daftar penerima, seluruh daftar penerima di SK-kan oleh Bupati. Jadi, hibah yang akan diterima di tahun tersebut sudah di SK-kan oleh Bupati terlebih dahulu. Selanjutnya, pencairan hibah. Nah, pada saat pencairan hibah ini, SKPK melengkapi NPHD dan fakta integritas, terus pengajuan usulan pencairan, rekomendasi pencairan, hingga proses pencairan. Setelah tahap ini, baru proses pelaporan dan pertanggungjawaban hibah. Baik, ini adalah alur singkat proses hibah dan bansos pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Baik, bagian selanjutnya kita akan membahas input permohonan hibah. Bagian selanjutnya kita akan membahas input permohonan hibah. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan input hibah ke dalam aplikasi. Untuk menginput permohonan hibah dan bansos, SKPK punya login, username dan passwordnya masing-masing SKPK. Nah, di sini dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi HiBoss.
Baik, untuk melakukan input permohonan ke dalam aplikasi, di sini sudah ada permohonan hibah dan permohonan bansos. Kita peragakan bagaimana cara menginput hibah. Silakan klik menu permohonan hibah. Di sini akan ditampilkan daftar permohonan yang telah diinput. Kita untuk input baru menggunakan tombol tambah. Jenis penerima, ini kita tinggal memilih lembaga berbadan hukum, BUMD, partai politik, atau Pemda lainnya. Di sini kita input uraian hibah. Di sini dimasukkan nomor permohonan, tanggal permohonan, berkas permohonannya diupload, jadi dokumen yang bisa diupload adalah PDF atau gambar. Di sini dimasukkan nomor proposal, tanggal proposal, dan di sini berkas proposal. Jadi terlebih dahulu itu semua permohonan itu di-scan baru dimasukkan ke dalam aplikasi. Lanjut. Nah, di sini kita input nominal proposal. Penerima. Nik penerima. NPWP-nya penerima jika ada. Di sini scan berkas NPWP. Jadi nanti semua dokumen ini akan menjadi bukti pertanggungjawaban. Alamat penerima. Kecamatan, alamat email, jika ada ya. Foto penerima, di sini berkas foto penerimanya, nomor domisili. Ini saya ngasal mengambil foto. Di sini intinya kita memilih foto berkas foto penerima, harus jelas penerimanya, nomor domisili, nomor surat keterangan domisili. Anggap aja ini nomornya ya. Ini tanggal domisili, tanggal surat domisili, berkas surat domisili. Formatnya PDF.
PDF atau gambar. Nah, karena tadi lembaga, kita masukin nama ketua lembaganya. Misalnya namanya Budi, nik ketuanya, nomor HP ketua, nama sekretarisnya, jadi semua informasinya diinput dengan lengkap sehingga datanya akan menjadi valid. Lanjut ke step keempat, nomor akte pendirian lembaga yang berbadan hukum tadi. Tanggal akte pendirian dan berkas akte. Nomor rekening bank, atas nama rekening banknya. Misalnya sebut saja ini nomor rekening banknya. Atas nama penerima hibah. Ya, lembaga penerima hibah. Jadi kalau lembaga penerima hibah itu rekeningnya tentu harus atas nama lembaga ya, bukan atas nama perorangan. Selanjutnya nama banknya. Di sini ada dua pilihan karena di Aceh ada dua. Di Aceh Singkil ada dua bank, Bank Aceh Syariah atau Bank Syariah Indonesia. Kita pilih Bank Aceh Syariah. Di sini berkas rekening banknya harus di-scan. Selanjutnya berkas lainnya jika ada. Nah, berhasil. Silahkan cek kembali data permohonan hibah Anda, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar. Jadi kita di sini pastikan, kita masih bisa melihat di sini. Apabila sudah benar, maka ajukan permohonan. Nah, selesai. Di sini akan menampilkan seluruh data proposal permohonan yang masuk terkait hibah. Di sini ada tombol edit untuk mengubah data, lihat dan hapus apabila ingin dihapus salah. Baik, di sini kita akan melihat apabila sudah benar, maka lanjut untuk input berikutnya. Di sini juga kita dapat mencari dan memfilter data berdasarkan keperluan. Ada jenis penerimanya, misalnya kita ingin filter berdasarkan BUMD atau lembaga berbadan hukum, tanggal proposalnya berapa, status permohonannya seperti apa. Itu kita tinggal gunakan tombol filter. Tombol tambah untuk melakukan input baru. Edit, di sini kita akan memperbaiki. Apabila ada yang ingin diperbaiki, silahkan diperbaiki di sini. Step 1 semua sampai dengan 39, simpan perubahan apabila telah selesai. Baik, demikian cara melakukan input data permohonan atau proposal hibah ke dalam aplikasi HiBoss. Selanjutnya, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan input permohonan bansos ke dalam aplikasi hibah.
Selanjutnya, saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan input permohonan bansos ke dalam aplikasi Hibah. Langsung saja, di sini sudah ada menu permohonan bansos. Gunakan permohonan Hibah untuk input Hibah, gunakan permohonan bansos untuk menginput bansos. Prosesnya sama, kita tambahkan bidang penerimanya, jenis penerima di bidang mana, apakah keluarga, individu, kelompok masyarakat, bidang pendidikan, keagamaan. Kita contohnya misalnya bidang keagamaan, uraiannya misalnya pembangunan, ubah masjid, desa Pulau Saro. Nomor permohonannya, tanggal permohonan dan berkas permohonannya. Jadi ini harus dilengkapi. Selanjutnya proposalnya, tanggal proposal atau berkas dan berkas proposalnya. Nomor proposal, nominal. Misalnya 500 juta, tombol batalkan apabila kita ingin membatalkan ini tidak jadi input, atau lanjut ke step 2. Penerimanya siapa? Nah, di sini kita harus menentukan penerimanya, bansos tadi. Bisa nama masjidnya, nama BKM-nya, atau mungkin nama pimpinannya atau nama orangnya, beserta dengan NIK. Jadi di sini diidentifikasi dengan NIK nantinya. Berkas NPWP ya wajib ya kalau mengajukan hibah atau bansos. Jika itu lembaga, apalagi jika itu misalnya bidang keagamaan, tentu harus punya dong. Alamatnya, jika tidak ada, tidak perlu dimasukkan. Kita masukkan yang penting saja di sini karena bansos. Misalnya ini nomor surat domisili. Selanjutnya ini jika tidak ada, nama ketua dan seterusnya jika tidak ada, lanjut. Nomor akte pendirian jika ada dan seterusnya. Nah, di sini tentu harus ada nomor rekening bank dong. Nama rekening banknya misalnya DKM Masjid. Bank Aceh Syariah. Di sini upload berkas rekeningnya. Berkas lainnya jika ada. Nah, berhasil. Selesai. Di sini kita tinggal tekan tombol ajukan permohonan. Berhasil. Maka data hibah, maka data bansos tampil pada daftar ini, permohonan bansos. Gunakan tombol edit untuk mengubah atau tombol lihat, ingin melihat datanya dan mencetak datanya. Terus hapus jika ini salah.
dan ingin dihapus. Untuk hibah yang telah disetujui, tombol hapus tidak akan bisa digunakan lagi karena sudah disetujui ya. Baik, demikian cara menggunakan input data permohonan bansos ke dalam aplikasi HiBoss. Berikutnya saya akan memperagakan bagaimana cara menginput hibah ke dalam aplikasi HiBoss. Untuk melakukan input hibah, masuk sebagai admin. Menggunakan username dan password admin ya. Nah, sebagai admin di sini lebih banyak menunya daripada admin SKPK karena di sini admin dapat melakukan pengelolaan hibah. Untuk melakukan input data hibah, gunakan menu penginputan data hibah. Pada saat melakukan penginputan data hibah, maka di sini akan ditampilkan seluruh permohonan yang masuk, yang telah valid tentunya ya. Di sini akan ditampilkan seluruh proposal yang sudah diverifikasi, belum lengkap, disetujui dan total. Nah, yang bisa diinput adalah pengajuan yang sudah dinyatakan lengkap dan disetujui. Baik, di sini contohnya ada satu yang sudah disetujui, Dinas DPMK. Baik, untuk input data hibah di Sedakap, maka klik tambah SKPK Sedakap, kita pilih permohonannya. Nah, ini yang tadi yang disetujui 450, nominal proposalnya 450. Kita pilih akunnya, belanja hibah 2022, uraiannya belanja hibah lainnya. Ini uraiannya ya. Tahun anggaran 2022, nominalnya nanti otomatis. Nominal hibahnya misalnya 300 juta. Ini nominal realisasi. Nah, untuk status pilih proof. Simpan. Sudah ada 2 data hibah untuk SKPK Sedakap Aceh Singkil. Gunakan kata kunci pencarian, filter untuk memfilter, tambah untuk menginput hibah satu lagi. Nah, di sini jika kita input nih kosong, artinya tidak ada lagi permohonan, hanya 2 saja. Selanjutnya, jika ingin menginput hibah untuk SKPK lainnya, maka kita lihat misalnya Dinas Lingkungan Hidup ada 1 belum diverifikasi, maka terlebih dahulu kita verifikasi, tetapkan akunnya, nominal anggaran yang disetujui sebut saja segini, terus statusnya menjadi lengkap, simpan. Di sini kita bisa melihat nominal proposalnya 6 miliar, yang disetujui misalnya anggaran yang tersedia hanya 150 juta. Di sini ada laporan pertanggungjawaban akan tampil semua di sini, misalnya foto kegiatan, bukti transfer, NPHD dan seterusnya akan terlihat di sini, sehingga semua data hibah pemerintah Kabupaten Aceh Singkil lengkap beserta dengan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, NPHD hingga proposal, semuanya lengkap. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara menginput bansos ke dalam aplikasi. Sebelum melakukan input bansos, maka terlebih dahulu kita lihat permohonannya dulu. Permohonannya, bansosnya sudah valid atau belum?
maka yang diinput ke dalam bansos adalah permohonan yang lengkap yang telah disetujui sebelumnya. Di sini contohnya misalnya di Dinas Lingkungan Hidup ada 1 belum diverifikasi. Di Sedakap ada 5 belum diverifikasi. Baik, kita lihat dulu di Dinas Lingkungan Hidup. Lihat permohonan belum diverifikasi, permohonan bansosnya, lakukan verifikasi. Nah, berhasil, sudah disetujui. Di sini gunakan tombol edit jika ada yang salah, keliru. Tombol untuk melihat. Nah, apabila permohonan bantuan sosialnya sudah diverifikasi, disetujui, maka data bansos baru bisa diinput. Di sini gunakan input data bansos, misalnya Dinas Lingkungan Hidup tadi ya. Kita lihat bansosnya belum ada, klik tombol tambah, pilih bansosnya, pilih akunnya, masukkan uraian, tahun anggarannya, nominal bantuan sosial. Jadi misalnya nominal bantuan sosial yang diberikan 500.000. Ini nilai proposalnya 3 miliar ya. Ini asal aja. Misalnya yang disetujui 500.000, status lengkap atau approve, belum diverifikasi. Apabila ini belum diverifikasi ya, simpan. Nah, di sini akan menampilkan seluruh data bansos pada SKPK Dinas Lingkungan Hidup. Di sini LPJ-nya masih merah, artinya belum ada upload LPJ. Gunakan tombol edit, ubah untuk mengubah. Baik, demikian cara melakukan input data bansos ke dalam aplikasi HiBOS. Selanjutnya saya akan memperlihatkan seluruh jenis laporan yang dapat dihasilkan oleh aplikasi HiBOS. Di sini ada 2 kelompok besar laporan, ada laporan permohonan, laporan hibah dan bansos. Bisa diakses melalui menu laporan. Di sini misalnya kita pilih Dinas Lingkungan Hidup. Kita lihat bansosnya tahun anggaran 2022. Statusnya sudah disetujui, keluarannya PDF atau Excel. Jadi langsung kalau PDF akan menghasilkan PDF, Excel akan menampilkan data ke dalam Excel. Nah, ini contoh laporannya. Kalau Excel, maka dia akan mendownload Excelnya. Kita bisa zoom. Baik, dari sini juga kita bisa mendapatkan laporan terkait bansos. Kita pilih SKPK mana, misalnya Sedakap. Kita ingin lihat bansos. Data hibah ini kalau yang tadi, yang pertama itu laporan permohonan ya, proposal yang masuk, hibah dan bansos. Yang kedua ini laporan terkait hibah dan bansos. Nah, apabila datanya tidak ada, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Baik, demikianlah tutorial dan petunjuk penggunaan aplikasi hibah dan bansos Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Semoga bermanfaat.